Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kita bertemu lagi melalui pembelajaran online. Sebelum saya memulai pembelajarannya, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar kalian memahami dan mengerti tentang pengertian pajak, ciri-ciri pajak, fungsi pajak, macam dan jenis pajak, lalu pengertian PBB dan rumus perhitungan PBB. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang pengertian pajak. Jadi, pengertian pajak itu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi ya, anak-anak. Jadi, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk pembangunan di pusat daerah. Contohnya untuk membangun fasilitas umum, membiayai pendidikan dan kesehatan maupun kegiatan lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari pajak tersebut. Pajak merupakan kontribusi wajib negara, bersifat memaksa, lalu warga negara tidak dapat imbalan langsung dan harus berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, fungsi pajak. Di sini fungsi pajak memiliki peranan yang signifikan terhadap kehidupan bernegara, khususnya di pembangunan. Dan pajak mempunyai beberapa fungsi. Di sini fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Yang kedua, fungsi mengatur. Yang ketiga, fungsi pemerataan, dan yang keempat, fungsi stabilisasi. Jadi, saya di sini akan menjelaskan fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara untuk biaya pembangunan. Tujuannya untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Di sini fungsi mengatur untuk mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur ini digunakan untuk menghambat laju inflasi, untuk mendorong produksi, untuk mendorong kegiatan ekspor, memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri atau yang disingkat PPN. Dan yang ketiga, fungsi pemerataan. Di sini fungsi pemerataan untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini untuk menstabilkan kondisi dan perekonomian seperti mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi, pemerintah menurunkan pajak agar uang yang beredar dapat ditambah. Jadi pemerintah juga menetapkan pajak tinggi, dan kadang pemerintah menetapkan menurunkan pajak tersebut biar seimbang. Nah, dari keempat fungsi pajak tersebut merupakan fungsi pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Tanggung jawab
kewajiban membayar pajak tersebut berada pada anggota masyarakatnya itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam dan jenis pajak. Jadi di sini jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Di sini pajak tidak langsung, pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan perbuatan tertentu. Pajak langsung, pajak diberikan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat di kantor pajak. Pajak langsung ini harus ditanggung oleh seorang yang terkena wajib pajak. Di sini paham ya anak-anak? Selanjutnya, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Ini juga ada dua. Yang pertama pajak daerah, yang kedua pajak negara. Pajak daerah ini pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hanya terbatas pada daerahnya itu sendiri. Contohnya PBB, pajak kendaraan bermotor, hotel maupun hiburan. Yang kedua, pajak negara. Pajak negara ini pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi. Contohnya PPN, PPH, Bea Matrai maupun PBB. Dari sini kalian paham ya, anak-anak? Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis pajak yang berdasarkan objek dan subjek. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif ini yang pengambilannya berdasarkan objeknya, contohnya pajak impor, bea materai, dan kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak subjektif. Pajak subjektif ini yang pengambilannya berdasarkan subjeknya, contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Jadi semua administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat dilaksanakan di kantor pelayanan pajak, sedangkan administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah ataupun pajak daerah. Selanjutnya, subjek dan objek pajak. Nah, subjek pajak di sini merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Sedangkan objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Subjek pajak tersebut terdiri dari orang pribadi, warisan, dan badan. Contoh subjek pajak yaitu pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama saya akan menjelaskan pajak dalam negeri. Jadi pajak dalam negeri itu subjek yang wajib membayar pajak dalam negeri yang ditentukan atas aktivitas berlangsungnya selama berada dalam wilayah Indonesia. Contohnya orang pribadi, badan ataupun warisan. Yang kedua, contoh dari subjek luar negeri. Contoh subjek luar negeri ini segala individu atau badan yang ditetapkan berdasarkan aktivitas di luar wilayah Indonesia. Contoh dari subjek tersebut orang pribadi dan badan. Jadi kalau yang contoh objek pajak, gaji, tunjangan, upah, honorer, laba perusahaan, dividen ataupun diskonto. Di sini yang bukan termasuk subjek pajak, ada beberapa pengecualian bentuk yang diatur dalam undang-undang seperti kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, pejabat dari negara asing, dan penjabat perwakilan organisasi internasional. Di sini kalian paham ya, semoga
kalian menyimak kita adalah melalui pembelajaran online seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian PBB. Jadi PBB ini merupakan pajak yang dikenai karena kepemilikan objek pajak tersebut berupa tanah dan bangunan. Di sini PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini saya akan menyebutkan kriteria seseorang yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, harus mempunyai hak milik atas objek tersebut. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari objek tersebut. Lalu pemilik sah sebuah bangunan dan memiliki hak penuh atas bangunan. Selanjutnya, komponen perhitungan pajak bumi dan bangunan yang harus kalian ketahui yaitu ada NJKP, nilai jual pajak, ini kisaran jumlah yang diberikan. Yang kedua NJOP, ini kisaran harga rata-rata properti dalam setiap daerah. Selanjutnya NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak, ini maksimum besaran NJOP yang tidak kena pajak. Nah, saya akan melanjutkan rumus cara menghitung PBB. Jadi di sini akan saya jelaskan rumus cara menghitung PBB. Nilai NJKP dikali besaran NJKP dikali 0,5%. NJOP bumi luas tanah dikali nilai tanah sama dengan NJOP bangunan luas bangunan dikali nilai bangunan. Yang ketiga NJOP TKP, besarannya ditentukan oleh pemerintah. Selanjutnya nilai NJKP, NJOP dikurangi NJOP TKP. Kemudian besaran NJKP ini berapa persen? Bisa 40% atau 20% dari NJOP. Di sini paham ya anak-anak? Nah, kita akan mereview kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya tadi sudah menjelaskan dari pengertian pajak. Pengertian pajak pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Yang kedua, ciri-ciri pajak. Yang ketiga, fungsi pajak. Fungsi pajak ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilisasi. Selanjutnya, macam-macam dan jenis pajak. Ada pajak tidak langsung, pajak langsung yang berdasarkan sifatnya. Yang kedua, pajak daerah dan pajak negara yang berdasarkan instansi pemungut. Selanjutnya, pajak objektif dan subjektif. Pajak yang berdasarkan objek dan subjeknya. Selanjutnya, pengertian subjek dan objek pajak. Ada subjek pajak, ada objek pajak, ada contoh subjek pajak dan contoh objek pajak. Dan juga pengertian PBB. Pengertian PBB, pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, komponen perhitungan pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir, rumus cara menghitung.
Sekian ya anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun kita tidak bertemu langsung tetapi melalui online. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Semoga anak-anak tetap semangat dan belajar kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.